Oke, sudah mulai nih, Bu. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu Ervin. Oke, selamat siang, Pak. Apa kabar, Ibu, hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Walaupun Baik. mendung ini, Pak, di sini. Di sini panas, Bu. Oh, begitu. Panas, Bu. Tidak ada mendung sama sekali di sini, Bu. Baik. Oke, Jadi kita mulai saja nih, Bu. oke, Pak. Untuk percakapan kita seperti biasanya, jadi kita memiliki waktu yang ya bisa dikatakan cukup singkat, tetapi kita coba memaksimalkan waktu yang ada untuk membahas topik yang mungkin nanti disampaikan sama Bu Erwin. Baik, kira-kira Oke, Pak. dari pertama kita mulai topik apa nih yang mau kita bahas hari ini, Bu? Monggo. Begini, Pak. Saya ini saat ini ada sedikit kegelisahan begitu ya, Pak ya. Oke. Saya ini baru pertama kali melaksanakan kurikulum Merdeka, Pak. Oke. Untuk semua kegiatan yang administrasi, pembelajaran dan sebagainya itu insya Allah dari hasil kolaborasi di KKG dan teman-teman di sekolah ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, Pak. Tapi satu sisi saya yang belum maksimal itu di pelaksanaan P5-nya karena saya juga belum memahami sebenarnya P5 itu seperti apa begitu, Pak. Baik, Ibu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan yang saat ini Ibu Ervin hadapi, yaitu tentang P5 gitu ya. Oke, Pak. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, kira-kira keinginan apa yang Ibu inginkan dari pembahasan atau percakapan yang kita lakukan saat ini? Yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin itu punya pemahaman yang baik dan melaksanakannya itu benar-benar tepat begitu, Pak. Karena dari sisi pemahaman juga saya kurang, kemudian dari sisi pelaksanaannya ya, namanya pemahaman kurang, jadi melaksanakannya itu tidak maksimal, begitu, Pak. Jadi mungkin dari sesi percakapan ini saya terbuka pemikiran saya begitu, Pak, untuk jalan selanjutnya. Jadi memang ada yang saya tangkap di sini, memang keinginan Ibu pemahaman yang lebih real gitu ya, yang Ibu inginkan itu, terutama terkait dengan P5 seperti itu, Iya, betul, Pak. Nah, sebelumnya Ibu, dari permasalahan yang ada itu, yang terjadi sampai saat ini, yang saya tanyakan untuk situasinya dulu Ibu, untuk situasi di lembaga yang Ibu pimpin atau yang Ibu jalani saat ini seperti apa, Bu? Dengan dengan misalnya unek-unek yang Ibu masih misalnya yang diemban lah saat ini. Seperti apa? Iya. Di awal tahun ajaran kemarin, Pak, ini sebenarnya saya memang bersama teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu memang berkolaborasi. Saya melihat P5 dari kelas 1 dan kelas 4 yang sudah melaksanakan gitu ya. Tetapi ketika saya melaksanakan sendiri di kelas, ternyata saya menemui kebuntuan, kebingungan. Kurang lebih 2 minggu itu saya benar-benar tidak melaksanakan P5 kan, tapi di jadwal ada begitu. Nah, belum diterapkan. Belum diterapkan sama sekali, Pak. Karena saya juga sambil belajar. Nah, dari situ kemudian saya bersama teman yang sama guru kelas 6 di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya ada 2 rombel untuk kelas 6-nya. Nah, itu kami saling
saling tukar tukar pendapat, kemudian ya berdiskusi begitulah nggih Pak ya. Akhirnya kami menemukan ini, ayo kita download gitu ya, download modulnya itu kayak apa sebenarnya gitu. Nah, ketika dibaca bersama ternyata tambah pusing gitu ya membacanya. Gitu Pak, karena banyak sekali itu. Baik. Itu situasinya seperti itu, Pak. Oke. Jadi dari beberapa langkah awal yang sudah Ibu lakukan saat ini hingga saat ini nih, kira-kira ada pengaruh apa, Bu? Maksudnya kegiatan P5 kan setidaknya tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasannya beberapa kelas sudah ada yang melaksanakan. Oke, Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini mungkin dari secara pribadi dari Ibu Ervin, mungkin ada pengaruh apa sih yang kok sampai Ibu Ervin tuh belum melaksanakan seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang mempengaruhi dari situ, atau ada hambatan, atau ada apakah itu seperti itu. Gimana Ibu? Karena ini sepemahaman saya itu kan tidak harus P5 itu dalam bentuk produk begitu ya. Ini produk misalnya kita berupa kerajinan atau makanan begitu ya. Tapi pada kenyataannya di sekolah saya itu semua berlomba-lomba membuat sebuah karya begitu loh, Pak. Jadi akhirnya apa saya yang salah pemahaman begitu. Akhirnya saya bingung gitu. Itu seperti itu, Pak. Kira-kira. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang mau saya tanyakan ke sini, kira-kira Ibu dari beberapa langkah yang sudah Ibu lakukan juga, ada persiapan apa yang Ibu sudah siapkan kira-kira? Mungkin ada planning atau langkah-langkah yang sudah disiapkan, misalnya yang Ibu sudah pikirkan cuma masih belum dilakukan gitu loh. Kira-kira apa yang sudah disiapkan di sini? Iya, setelah saya berdiskusi dengan teman itu karena memang baru pertama sama-sama guru kelas 6 baru pertama, ayo sudah kelas 5 6A dan 6B kita buat P5-nya sama begitu ya. Sama dan bersama akhirnya begitu, Pak. Kemudian kami menyusun jadwal nih minggu pertama ini kita apa, kemudian minggu kedua apa. Jadi saya membuat planning setiap minggu itu kita arahnya kemana gitu. Baik. Gitu Pak. Nah, jadi sudah membuat jadwal lah begitu kira-kira. Jadi Ibu di samping sudah melakukan suatu langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan, langkah selanjutnya adalah membuat suatu jadwal untuk bisa menjalankan. Oke, siap. Nah, ketika sudah bisa dikatakan Ibu sudah membuat suatu jadwal yang sudah direncanakan nih, keinginan selanjutnya itu apa yang diinginkan Ibu? Ketika nantinya jadwal sudah tertata nih, sudah terplanning nih. Nah, kira-kira keinginan apa lagi yang ingin Ibu wujudkan di situ? Kira-kira. Sementara ini karena memang saya masih di tahap awal, jadi saya fokus ke pelaksanaan jadwal itu. Kemudian nanti di akhir semester ini karena di sekolah itu memang ada kegiatan panen karya begitu ya. Jadi saya juga harus ke depannya harus menyiapkan apa nih yang mau saya tampilkan ketika di panen karya. Jadi itu Pak. Jadi yang saya inginkan menyiapkan panen karya ketika di sekolah ada kegiatan tersebut begitu langkah ke depannya. Oke. Baik. Nah, dari langkah-langkah yang sudah diplanningkan, kemudian juga rencana yang Ibu sudah siapkan semuanya, untuk mematangkan, istilahnya untuk mematangkan planning yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira ada ini enggak, pihak pendukung lah yang akan mendukung Ibu sehingga apa yang Ibu inginkan, yang planningkan tadi bisa terwujud nantinya. Kira-kira siapa yang akan Ibu mintai bantuan lah, itu istilahnya dukungan gitulah.
Iya, ini sementara ini saya hanya bersama dengan Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas 6 ya Pak G, guru olahraga, guru PAI, kemudian guru kelas 6B-nya begitu ya. Nah, ini yang belum saya libatkan ini wali murid mungkin ya Pak G. Jadi mungkin iya, wali murid butuh saya libatkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena yang selama ini belum saya hubungi, belum saya libatkan dalam pelaksanaan P5 ini, Pak. Jadi Baik. seperti itu. Nggih. Jadi sudah ada titik poin ya, maksudnya langkah yang akan Ibu lakukan nantinya ya untuk mencapai penguatan tentang P5 itu tadi nggih. Oke, Pak. Untuk yang terakhir, kemudian secara kesimpulan dari percakapan di awal kita tadi hingga sekarang, kira-kira apa yang bisa Ibu bisa simpulkan di sini, monggo. Oke. Untuk pelaksanaan P5 ini karena saya sudah membuat jadwal, mungkin saya akan komitmen dengan jadwal yang sudah saya buat. Oke, kemudian saya melibatkan orang-orang yang memang yang melibatkan teman-teman rekan sejawat dalam pelaksanaan P5 ini serta wali murid yang harus saya libatkan supaya P5 ini sukses begitu Pak. Baik, alhamdulillah Ibu tanpa terasa ini sebenarnya kan titik poinnya juga Ibu Ervin sebenarnya sudah bisa menguatkan jadi langkah-langkah yang sudah direncanakan tadi, kemudian juga jadwal-jadwal yang sudah disusun, kemudian siapa saja yang nantinya mendukung kegiatannya Ibu. Jadi ini titik poinnya Ibu sudah memahami apa yang harus dilakukan nanti ke depannya. Seperti itu Ibu G. Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk yang terakhir Bu, refleksi kita apa yang Ibu rasakan saat ini sekarang? Dari sebelum kita tadi memulai percakapan sampai hingga akhir ini. Monggo. Menurut Ibu gitu. Iya, kok saya merasa lega ya Pak. Tadi itu saya tidak terpikir untuk melibatkan wali murid ya. Setelah jadi Oke, dari percakapan ini kemudian oh iya, betul. ada satu yang belum saya libatkan di dalam pelaksanaan pembelajaran P5 ini. Jadi itu Pak. Jadi iya, saya punya ide-ide baru. Kemudian lega ini Pak. Ada titik terangnya. Begitu Pak. Baik, Oke. terima kasih Bu. Baik Bu Ervin, jadi kita sudah sampai di akhir percakapan kita. Jadi ya meskipun percakapan kita singkat, insya Allah nanti kita sama-sama mendapatkan hikmah lah. Kita sama-sama belajar di sini seperti itu, nggih Bu nggih. Oke Jadi Pak. tetap semangat. Jadi semoga nantinya ke depannya Ibu sudah tambah kuat lagi itu untuk pemahamannya. Jadi langkah-langkah apa nantinya yang mau dilakukan semoga bisa tercapai. Itu nggih Bu nggih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Ervin. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.